Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Aprilia Nurkistina dengan NIM 23053005. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sumber dari kegagalan pasar, persaingan tidak sempurna, dan juga kekuatan pasar. Sebelumnya kita akan masuk dulu kepada pengertian dari kegagalan pasar. Kegagalan pasar sendiri adalah situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatan sendiri. Ada beberapa jenis dari kegagalan pasar. Yang pertama yaitu adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Nah, alasan kenapa barang publik dapat menyebabkan kegagalan pasar yaitu karena perusahaan swasta biasanya tidak merasa mendapatkan keuntungan dengan memproduksi barang publik. Barang publik memiliki sifat non-eksklusif. Artinya, ketika seseorang memproduksi barang publik, semua orang dapat menikmati manfaatnya tanpa harus membayar langsung. Hal ini dapat menyebabkan masalah free rider atau pendompleng di mana seseorang dapat mengonsumsi suatu barang tanpa membayarnya, sehingga barang tersebut mungkin tidak akan pernah diproduksi oleh swasta. Yang kedua yaitu adalah kasus informasi asimetris. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik daripada pihak lainnya. Alasan kenapa kasus informasi asimetris dapat menyebabkan kegagalan pasar yaitu karena mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli, serta menghambat efisiensi dalam transaksi. Untuk mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh informasi asimetris, penjual dapat menyajikan informasi terkait kualitas produk atau jasa yang diperjualbelikan kepada pembeli, sehingga hal tersebut dapat saling menguntungkan penjual maupun pembeli. Nah, yang ketiga yaitu adalah monopoli, yaitu pembeli dan penjual dapat memberi pengaruh signifikan pada harga output. Kenapa monopoli dapat menyebabkan kegagalan pasar, yaitu karena monopoli mengurangi persaingan, memungkinkan peningkatan harga tanpa meningkatkan kepuasan konsumen, dan mengurangi insentif atau inovasi. Monopoli juga dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang kurang optimal, karena perusahaan monopoli tidak diatur untuk memperbaiki outputnya dengan harga yang lebih besar daripada harga biaya marginal, sehingga tingkat output tidak berada pada kondisi Pareto optimal. Yang keempat yaitu adalah eksternalitas. Eksternalitas sendiri adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, kenapa eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar? Yaitu karena sistem harga gagal menghitung semua biaya dan manfaat yang terjadi di pasar. Eksternalitas terjadi ketika kegiatan ekonomi seseorang atau perusahaan mempengaruhi pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, baik secara positif maupun secara negatif. Contoh eksternalitas negatif itu adalah polusi udara akibat kegiatan pabrik. Hal ini mengakibatkan pasar tidak efisien karena sistem harga menghitungkan biaya eksternal yang ditanggung oleh pihak lain. Selanjutnya, kita masuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna sendiri adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dan jenis pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri yang pertama yaitu ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang dimaksud di sini adalah hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli, sehingga penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Yang kedua yaitu penjual menentukan harga, di mana
Harga produk ditentukan langsung oleh penjual, bukan oleh pasar, melalui mekanisme penawaran atau permintaan. Yang ketiga yaitu adalah sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna, hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, sehingga sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau memulai bisnis di pasar ini. Yang keempat itu tidak ada barang pengganti. Nah, minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sulit dicari. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar monopolistik, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Kita masuk pada pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang pengganti yang serupa. Dalam pasar monopoli, satu perusahaan menjadi penjual tunggal yang boleh menjual produk dalam jumlah tertentu. Ciri-ciri dari pasar monopoli sendiri adalah pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan juga promosi yang kurang diperlukan. Contoh dari pasar monopoli sendiri adalah dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, lalu ada di PT Pertamina, lalu ada di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan juga ada di PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selanjutnya kita masuk ke pasar monopolistik. Pasar monopolistik sendiri adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar monopolistik sendiri adalah yang pertama, terdapat banyak penjual. Lalu yang kedua adalah barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, lebih mudah masuk ke industri. Dan yang kelima adalah lebih banyak persaingan. Contoh dari pasar monopolistik sendiri ada di industri atau pabrik rokok. Contohnya adalah Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lain sebagainya. Contoh dari pasar monopolistik yang lain ada di produk minyak goreng. Keduanya memiliki produk yang serupa tetapi berbeda dalam kualitas, harga, logo, dan lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya mempengaruhi harga. Ciri-ciri dari pasar oligopoli sendiri adalah menghasilkan barang standar atau berbeda corak, harga yang tercipta fluktuatif, dan sering melakukan promosi. Contoh dari pasar oligopoli ini adalah yang pertama itu ada di industri jasa penerbangan, lalu ada di industri kendaraan bermotor, ada di industri perusahaan semen, dan juga tempat-tempat perbaikan handphone. Selanjutnya, kita masuk pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar di sini ada dua, yaitu dari penawaran dan juga dari permintaan. Permintaan, hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta ini adalah benar untuk sebagian besar barang-barang di dalam ekonomi, dan dalam kenyataannya, hal ini begitu umum yang disebut dengan ekonom sebagai hukum permintaan, yaitu saat harga barang naik, kuantitas yang diminta dari barang akan jatuh atau turun, dan saat harga jatuh atau turun, kuantitas yang diminta juga akan naik. Selanjutnya, kita masuk pada pergeseran pada kurva permintaan. Karena kurva permintaan pasar menahan hal-hal lain secara konstan, itu tidak perlu stabil dari waktu ke waktu. Jika sesuatu terjadi untuk mengubah kuantitas yang diminta pada harga berapapun, kurva permintaannya juga akan bergeser.
Ada beberapa faktor yang dapat menggeser kurva permintaan, yaitu adalah pendapatan, harga barang, selera, ekspektasi, dan juga jumlah pembeli. Selanjutnya kita akan masuk pada penawaran. Penawaran di sini adalah kuantitas yang ditawarkan dari barang atau jasa adalah jumlah yang penjual akan sanggup untuk menjualnya. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini disebut sebagai hukum penawaran, yaitu saat harga barang naik, kuantitas yang ditawarkan dari barang juga akan naik, dan saat harga turun, kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat menggeser kurva penawaran. Yang pertama yaitu ada harga input, lalu ada teknologi, ada harapan, dan juga ada jumlah penjual. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang telah menonton video saya.